Halo halo, di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi e-Disposisi. Sebelumnya, di video sebelumnya saya telah membuat aplikasi e-Disposisi, tapi untuk aplikasi tersebut hanya sampai ke cetak lembar disposisi. Nah, pada update kali ini kita bisa melanjutkan pada pembuatan surat tugas yang berdasarkan dari disposisi tersebut. Flow-nya akan menjadi seperti ini. Di awal mulai, pengagenda menginput data surat masuk, nanti masuk decision ke sekretaris, disetujui atau tidak. Jika tidak, maka surat akan kembali ke pengagenda untuk diperbaiki. Biasanya kan takutnya ada kesalahan input dan sebagainya, kembali lagi ke pengagenda. Tapi jika ya, maka surat akan diteruskan ke pimpinan. Ini ada tampilan surat masuk. Pimpinan bisa melanjutkan lagi di sini, di decision ini, di disposisi atau tidak. Jika tidak, ya berarti menjadi arsip. Bisa menjadi arsip atau bisa juga tidak perlu didisposisi, ini akan diselesaikan oleh pimpinan gitu. Jadi jika tidak didisposisi maka akan selesai sampai situ. Tapi jika ya, maka pimpinan input form disposisi. Di form ini pimpinan akan memilih instruksi disposisinya apa, ditujukannya ke divisi mana. Selanjutnya setelah pimpinan isi form, maka akan menjadi lembar disposisi. Nanti lembar disposisi ini akan sampai ke divisi yang dituju tadi yang setelah diinput pimpinan. Nanti masuk decision lagi di sini. Divisi ini mau menerima disposisi atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali masuk ke data pimpinan. Kenapa di sini divisi ada pilihan untuk menolak disposisi? Karena ditakutkannya pimpinan kesalahan memilih. Misal harusnya untuk divisi humas tapi dikirim untuk divisi ekonomi misal, maka ini bisa ditolak. Tapi jika ya, divisi bisa mencetak lembar disposisi. Nah, dari disposisi ini bisa dilanjutkan lagi. Mau dibuatkan surat tugas atau tidak? Jika tidak, maka ya sudah selesai, hanya lembar disposisi saja. Tapi jika ya, nanti kepala divisi bisa input form surat tugas. Input form surat tugas, lalu cetak surat tugas dan selesai. Untuk lebih detailnya dari flow ini kita simulasikan langsung di dalam aplikasi. Ya, ini adalah tampilan awalnya dari aplikasi e-Disposisi. Kita coba login dulu sebagai administrator ya. Nah, konfigurasi ini adalah menu yang hanya bisa diakses oleh administrator. Jadi selain administrator dia nggak akan bisa akses menu ini. Kalau ini menu data user, biasa kita menambahkan ini divisi, master divisinya, ini master jabatan, ini master profil institusi, sampai ke WhatsApp API. Kalau di sini WhatsApp API ini gunanya untuk mengirim notifikasi sama log activity. Jadi apa yang pun yang dilakukan akan tercatat di sini. Oke ya. Kita simulasikan buat agenda disposisi. Jadi ke flow awal yaitu input data surat masuk. Kita
coba inputkan aja. Simpan. Ketika disimpan ini, notifikasi akan masuk ke sekretaris karena kita kan flow dari sini butuh verifikasi sekretaris. Nah, akan masuk ke sekretaris melalui WhatsApp. Ini contohnya. Di sekretaris akan mendapatkan WhatsApp bahwa ada ajuan agenda disposisi baru. Nanti dari menu sekretaris ini di surat masuk ada nih ajuan. Status yang kita buat tadi yang 004 yang kita buat. Ini mau dilihat tampilannya bisa. Jika sesuai, nah ini yang tidak sesuai kita ambil contoh ya. Misalkan ini tidak sesuai, kita kembalikan catatannya, misalkan salah tanggal. Kita ikuti flow yang ini ya, contoh yang dikembalikan, maka data akan kembali masuk ke pengagenda. Nah ini ada statusnya dikembalikan. Kita lihat catatan sekretarisnya salah tanggal. Oke, berarti bisa diedit lagi di sini. Tanggal suratnya mundur, update. Udah diedit, baru dikirim ulang, ajukan ulang. Selama status ini diajukan, ini masih bisa diedit karena belum diverifikasi sekretaris. Sekarang kita contoh verifikasi oleh sekretaris. Oke, yang ini anggap kita setujui. Ini akan dilanjutkan ke pimpinan. Proses. Nah, status dari sekretaris akan menjadi proses dan akan ada pesan masuk juga ke pimpinan bahwa ada ajuan agenda disposisi baru. Ya. Status dari pengagenda pun akan berubah. Di sini jadi diproses, dia nggak bisa edit lagi kalau sudah diproses. Sekarang kita masuk ke pimpinan, surat masuk, lanjut ke flow ini. Oh, untuk simulasi yang ditolak kita buat dua-duanya ya. Tadi agenda disposisi mana? Ini kita terima juga supaya ada dua surat pimpinan. Sama, dia akan mengirim notifikasi juga ketika kita proses. Ini tadi yang 04, ini yang 03. Pimpinan, surat masuk. Nah, diajukan. Misalkan pimpinan yang ini akan menyelesaikan, tidak akan didisposisi ya, dia akan menyelesaikan, maka tinggal klik yang ini. Anda tidak akan melanjutkan disposisi. Kalau mau kasih catatan bisa, misalkan arsipkan ke sekretaris. Oke, berarti statusnya ini diambil pimpinan. Nah, yang ini kita disposisikan. Contoh dulu usernya yang sudah saya buat, ada siapa, ini sama ini. Oke, kita disposisikan ke dua user ini. Ini disposisikan kepada statistik dan ini kedua divisi, ke divisi statistik dan divisi telekomunikasi dan informatika.
Selanjutnya instruksinya apa, misalkan tindak lanjuti sesuai catatan, selesaikan. Catatannya apa, temui saya dahulu. Untuk sekretaris apa, misalkan arsipkan. Setujui disposisi. Setelah disetujui oleh pimpinan, maka akan mengirim notifikasi ke kadis yang tadi yang dipilih disposisi. Ini contohnya, notifikasinya via WhatsApp ke Kasubag DI dan Kasubag Statistik. Ini ngirim dua ini karena saya tadi di user ini nomornya sama, tuh nomor HP-nya sama semua, jadi ngirim ke saya semua ke satu nomor. Tapi kalau nanti di realnya kan pasti beda-beda nih, kepala bagian pasti beda-beda nomor HP, nomor WhatsApp. Tadi sampai di pimpinan, ini sudah disetujui, maka setelah itu akan masuk ke Kasubag surat masuk. Ini ada yang baru nih, dari bisa kalau mau ditolak, misalkan tolak, nah dia akan hilang. Yang ditolak ini akan kembali ke pimpinan, butuh diproses lagi sesuai flow yang ini. Jika ya cetak lembar disposisi, kita contoh tadi ke Kasubag, menu Kasubag, oke kita cetak. Nah tampilannya akan seperti ini, lembar disposisi. Oh iya, instansi ini cuma contoh ya, ini bisa diganti di tadi di menu profile instansi. Ini apa, lembar disposisinya akan seperti ini, itu kan diteruskan kepada pimpinan, disposisi pimpinan kepada tadi kan pilih dua, statistik dan informatika. Petunjuknya apa yang tadi sesuai kita isi, catatannya apa, ini sesuai yang diisi juga. Oke, selanjutnya flow. Setelah cetak lembar disposisi ini, maka mau buat surat tugas atau tidak. Jika tidak ya udah berarti ini selesai, tinggal dicetak. Jika ya maka harus buat surat tugas di Kasubag. Buat surat tugas, ini menunya. Nah, kita isi tanggal pembuatan surat tugasnya, misal tanggal sekarang. Referensinya apa? Nah, referensi ini berdasarkan disposisi tadi. Ini kan yang DPRD Kabupaten DPRD Provinsi Jakarta. Nah, ditugaskan kepada siapa nih yang mau diberi tugas untuk menyelesaikan undangan rapat ini. Misalkan Kasubag DI, Kasubag Statistik, misalnya di sini juga ada stafnya, staf pemerintahan. Misalnya kalau tadi disposisi kan ke divisi, nah kalau ini ditugaskan kepada ini ke perorangan. Waktu mulai surat tugasnya kapan, misalnya sampainya kapan, instruksinya di sini. Apa instruksinya, kan instruksinya 1, 2 apa. Oke, setelah selesai simpan. Simpan akan menjadi arsip surat tugas. Di sini ini nomor surat tugasnya juga otomatis, ini bisa dirubah konfigurasinya.
Setelah surat tugas disimpan ini akan masuk lagi notifikasi kepada pimpinan bahwa ada ajuan surat tugas. Oke, supaya surat tugas ini sampai ke user tadi yang ditunjuk, kan ini di detail ada nih yang ditunjuk untuk tadi mengikuti siapa saja, instruksi tugasnya ini. Nah, ini user ini belum dapat nih surat tugasnya. Supaya dapat, kita kirim. Oke, setelah dikirim maka akan masuk ke inbox surat tugas ini. Ini yang 03 tadi. Kita lihat contoh surat tugasnya seperti apa. Ya, contoh surat tugasnya seperti ini. Jadi dasarnya apa? Dasarnya tadi kan surat nomor sekian dari mana, perihal apa, lalu memerintahkan kepada siapa saja, ini yang tadi dipilih. Lalu untuk ini instruksinya, waktu, lalu di sini para tanda tangan pimpinan. Oke, nah lembar berarti kan sampai tadi cetak surat tugas selesai. Nah, update-nya sampai situ saja. Kalau nanti yang login-nya setiap user ini, dia akan menunya akan mengikuti role-nya. Jadi misalkan dia kasubag atau kasih, berarti yang muncul adalah menu ini saja. Kalau sekretaris ya ini, pimpinan ya segini gitu. Ya. Oke, kalau mau ada yang ditanyakan silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Terima kasih.